warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah innana bi khairin. Ma darsunalan, darsunalan ke Muhammadiyahan. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk belajar ke Muhammadiyahan pada pembelajaran kedua ya. Sehat-sehat semua ya di rumah. Oke, tetap semangat ya. Pada kesempatan pertemuan yang kemarin kita sudah belajar tentang Hizbul Waton ya. Di situ banyak pembahasan tentang sejarah, kemudian lambang, ada simbol dan sebagainya. Masih ingat apa itu Hizbul Waton? Ya, Hizbul Waton yaitu organisasi yang berasaskan Islam. Oke. Silahkan disiapkan BBD-nya ya, juga alat tulisnya. Kemudian perhatikan penjelasan US ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pakaian seragam Hizbul Waton, kemudian atribut dan juga janji dan undang-undang Hizbul Waton. Nah, untuk apa sih kita belajar seragam Hizbul Waton, kemudian atribut dan sebagainya? Nah, agar kalian itu mengetahui sebagai anggota generasi kaderisasi Muhammadiyah harus mengetahui apa saja yang kita pakai dan apa saja yang ada di dalam pakaian kita itu ya, yang atribut-atribut apa saja. Nah, nanti kalian harus mengetahuinya. Oke? Apa sih yang dimaksud dengan pakaian? Ya, pakaian seragam HW adalah pakaian yang dikenakan oleh semua pandu Hizbul Waton. Nah, pakaian Hizbul Waton memiliki macam-macam. Ada apa saja sih macam-macam pakaian itu? Yang pertama, yaitu ada tutup kepala. Ya, tutup kepala untuk laki-laki bisa topi. Ya, untuk perempuan bisa jilbab. Kemudian ya, pakaian seragam itu ada baju ya, baju berlengan panjang ya. Untuk laki-laki biasanya ada yang panjang juga ada yang pendek. Nah, kemudian ketiga, celana panjang dan rok panjang ya. Celana panjang biasa dikenakan untuk pandu putra, tetapi pandu putri juga ada juga yang mengenakan celana ya, tapi ada juga ada yang menggunakan rok. Dan yang keempat, setangan leher, hasduk ya nak ya. Kemudian yang kelima, sepatu dan kaos kaki. Dan yang terakhir, ikat pinggang. Ya, ikat pinggang. Mohon maaf ini nggak pakai ikat pinggang ya. Karena ikat pinggangnya hilang. Ya, belum beli lagi, nanti beli lagi ya. Kemudian, sekarang ya, setelah kita mengetahui pengertian pakaian seragam, kita harus mengetahui juga fungsinya kita memakai pakaian seragam HW itu untuk apa sih ya? Fungsinya yaitu yang pertama untuk menumbuhkan jiwa kesatuan dan jiwa pandu ya. Yang kedua menanamkan rasa disiplin. Yang ketiga menanamkan harga diri. Yang keempat melatih kerapian, keindahan dan kesopanan. Dan yang kelima kelonggaran ya. Jadi pandu HW, peserta pandu HW yang sudah mengenakan pakaian seragam dengan lengkap, maka akan tumbuh jiwa kesatuannya. Ya, bahwa saya ini pandu Hizbul Waton. Kemudian menanamkan rasa disiplin, akan tumbuh juga rasa disiplinnya. Kalau misalkan saya nggak pakai hasduk, nggak pakai topi, rasanya kurang lengkap. Karena apa? Sudah terbiasa disiplin mengenakan pakaian seragam dari tutup kepala sampai kaos kaki ya. Kemudian menanamkan harga diri, melatih kerapian. Sudah terbiasa disiplin, maka akan terbiasa juga dengan kerapihan ya. Kelonggaran artinya apa? Ya, kelonggaran itu fleksibel ya, melihat waktu dan situasi. Contoh, jika kita mengikuti kegiatan Hizbul Waton ya, perkemahan Hizbul Waton, semua siswa diwajibkan untuk memakai seragam lengkap. Kemudian di tengah-tengah acara ya, baju tersebut terkena lumpur basah. Apakah harus dipakai selamanya? Apakah harus dipakai sampai tidur ya? Jika tidak memungkinkan, maka kita diperbolehkan untuk
mengganti pakaian kita dengan pakaian seragam lain ya, yang memiliki identitas sekolah. Nah, itu namanya kelonggaran ya, seperti dispensasi gitu ya, Nak. Kemudian sekarang kita masuk ke atribut ya. Apa sih atribut itu? Atribut ya, yaitu tanda-tanda yang dikenakan di pakaian peserta pandu ya. Nah, atribut juga memiliki fungsi. Nah, apa sih fungsinya atribut? Yang pertama, untuk memudahkan mengenal identitas. Yang kedua, ya, menandakan status dan posisi, memudahkan mengenal identitas. Misalkan menggunakan atribut seperti ini, ya. Oh, berarti ini peserta pandu dari Jawa Tengah. Atribut yang berbentuk seperti ini berbeda dengan atribut Jawa Barat, Kalimantan, dan daerah yang lainnya. Jadi untuk mengenal identitas, memudahkan mengenal identitas. Yang kedua, menandakan status dan posisi, ya. Menandakan status dan posisi, ya, atribut itu bisa memberikan arti. Kalau atributnya bertambah, oh berarti posisinya semakin bertambah tinggi. Kemudian menunjukkan prestasi kerja, ya. Jika atributnya semakin banyak, berarti prestasinya juga sudah banyak, ya. Kemudian menimbulkan kebanggaan. Jika atribut sudah banyak, prestasinya sudah banyak, maka akan timbul kebanggaan pada peserta pandu HW tersebut. Kemudian menandakan tingkatan, ya. Itu bisa semakin banyak atribut yang dikenakan, oh tingkatannya juga sudah semakin naik. Kemudian memupuk rasa tanggung jawab. Jika kita sudah memiliki prestasi yang banyak, maka kita harus bertanggung jawab, ya, untuk mempertahankan prestasi apa yang sudah kita capai. Dan yang terakhir, fungsi atribut itu menjadi kenang-kenangan, ya. Kemudian setelah fungsi, kita belajar tentang kriteria atribut, ya. Apa sih? Yang pertama, harus memenuhi estetika, dan yang kedua, anggun menunjang wibawa, dan yang ketiga, sederhana, mudah dibuat, juga murah. Nah, atribut itu gampang ya dibuatnya, dan harganya juga murah. Simbol-simbolnya bermakna. Setiap atribut itu memiliki makna. Contoh, atribut seperti ini, ya, memberikan arti bahwa peserta tersebut berasal dari Jawa Tengah, seperti itu. Kemudian belum dimiliki oleh organisasi lain. Setiap atribut itu pasti memiliki pasti berbeda-beda, ya. Organisasi Jawa Tengah, Jawa Barat, ya, atau jangan jauh-jauh, daerah Solo dengan daerah Jogja itu memiliki atribut yang berbeda untuk peserta pandu HW-nya, ya. Kemudian macam-macam atribut, ya. Macam-macam atribut ada dua. Yang pertama, ada atribut utama, yang kedua ada atribut tambahan. Apa saja yang termasuk atribut utama? Yaitu tentang identitas pandu HW. Yang kedua, tanda satuan. Yang ketiga, tanda kepangkatan, tanda tingkat, tanda kuartir atau tanda kabilah. Itu termasuk atribut utama. Contoh seperti ini, ya. Ini termasuk atribut utama, ya, Nak, ya. Ini tingkat kesatuan daerah, ya, kuartir. Kemudian seperti ini, Nak. Nih. Seperti ini, ya. Nih, seperti ini, ya. Itu termasuk atribut utama. Kemudian, yang termasuk atribut tambahan seperti apa, Us? Yang termasuk atribut tambahan itu seperti tanda kenang-kenangan, ya. Kita mengikuti perkemahan di Semarang. Nah, peserta tersebut nanti siapa yang aktif biasanya diberi kenang-kenangan atribut tambahan. Nah, itu namanya atribut tambahan, ya. Kemudian ini contoh-contoh atribut, ya. Kemudian selanjutnya
Ini ada yang termasuk atribut, juga ada yang termasuk macam-macam seragam. Ya, bisa kita lihat di situ ada hasduk, ada topi ya. Kemudian ya, janji HW itu ada 3 ya. Apa saja? Yang pertama, diawali dengan membaca basmalah dan syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada 3 janji. Nanti bisa kalian baca sendiri. Kemudian yang terakhir ada undang-undang Hizbul Waton ya. Setiap peserta pandu Hizbul Waton wajib hafal isi janji dan undang-undang Hizbul Waton. Ada berapa undang-undang Hizbul Waton? Ada 10 ya. Yang pertama, pandu Hizbul Waton dapat dipercaya, setia dan teguh hati, sampai terakhir suci dalam pikiran, perkataan, hati dan perbuatan. Oke? Sekian penjelasan dari Us. Bila ada yang belum dipahami, bisa langsung ditanyakan ke Us ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.